Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang bunyi, khususnya untuk submateri, efek Doppler, dan intensitas bunyi. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih, kalau di Al-Quran itu sebenarnya ada loh materi tentang gelombang bunyi. Kita mulai ya. Ada di surat Al-A'raf ayat 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lemah lembut. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ada kalanya ketika kita minta sesuatu, ucapkanlah dengan kata-kata yang lebih lembut dan juga merendah. Suara rendah, sopan. Jangan sampai ketika kita minta sesuatu kepada Allah atau kepada orang lain sekalipun dengan memakai bahasa yang lebih galakan dia daripada yang diminta. Kayak gitu. Pokoknya perhatikan terkait suara dan intensitas suara kamu. Nah, sekarang kita akan bahas materi tentang syarat bunyi dulu ya. Bunyi itu punya beberapa syarat nih agar bunyi dapat terdengar oleh kita sebagai seorang manusia. Yang pertama, harus ada sumber bunyi. Misalnya gitar yang dipetik, ada drum, atau kendang, atau bahkan suara yang lain. Yang kedua, harus ada mediumnya. Ingat, sesuai keterangan di atas, bunyi itu termasuk gelombang mekanik, yang artinya membutuhkan medium. Ada satu jenis juga yang dia tidak butuh medium. Contohnya tuh kayak gelombang cahaya. Tapi khusus bunyi, dia butuh medium. Makanya untuk di beberapa tempat yang hampa udara, dia nggak akan ada kedengaran bunyinya sama sekali. Dan yang ketiga, bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia itu hanya yang memiliki frekuensi dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jadi bunyi itu saja yang bisa kita dengar, yang lainnya tidak bisa kita dengar. Makanya beberapa hewan dia bisa dengar nih yang frekuensinya di bawah 20 Hz, ada juga yang bisa dengar di atas 20.000 Hz. Contohnya kayak ada anjing, lumba-lumba, kelelawar, dia bisa mendengar bunyi di luar dari frekuensi yang kita bisa dengar. Yang selanjutnya, nah ini kita akan mulai masuk ke intensitas bunyi. Sumbernya bentuknya dalam bentuk titik. Intensitas bunyi itu adalah daya bunyi yang dipindahkan tiap satuan luas. Nah, dianggap intensitas bunyi itu dihitung berdasarkan bentuk ukuran lingkaran. Mirip kayak bola seperti itulah. Jadi, kalau orang bilang radius, mereka akan hitung dari titik pusatnya. Mirip kayak kejadian gempa, itu juga dihitungnya intensitasnya. Nah, rumus untuk intensitas bunyi, I adalah sama dengan P per A. P-nya itu adalah daya bunyi, A itu luas bidang. Dihitungnya lingkaran, jadi rumusnya 4 VR kuadrat ya. Kalau luas lingkaran kan 2 VR kuadrat, luas lingkaran itu. Tapi karena dibentuknya kita anggap seperti bola, maka luas itu 4 VR kuadrat. Luas permukaan. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi yang dapat didengar oleh telinga normal itu antara 10 pangkat min 12 watt per cm persegi sampai 10 minus 4 watt per cm persegi. Nah, yang ini intensitas itu disebutnya intensitas ambang bunyi atau kita tulis I0. Dalam taraf intensitas bunyi, ada 3 rumus nih yang perlu kalian hafal. Yang pertama, TI sama dengan 10 dikali log I per I0. TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N.
Dan yang terakhir, TI2 sama dengan TI1 dikurang 20 log R2 per R1. Kok ada rumus satu lagi di bawah? Itu sebenarnya rumusnya sama aja sama yang di atas. Cuman bedanya ada pangkat sama posisi jaraknya. Kalau yang di atas kan R2 duluan, kalau yang sebelumnya R1. Nah, apa sih bedanya antara ketiga rumus ini? Rumus yang pertama itu kalau pengen nyari tahu intensitas bunyi dan diketahuinya cuman intensitas bunyinya aja. Jadi taraf intensitas bunyi yang diketahui adalah intensitas bunyi. Cuman itu doang. Untuk yang rumus kedua, itu kalau dia ngasih tahu, misalkan satu bunyi itu punya taraf intensitasnya berapa desibel. Nah, dia nanya, kalau misalkan bunyinya ada 20 sumber bunyi, berapa taraf intensitasnya? Nah, berarti pakai yang kedua nih. Kalau yang ketiga, itu kalau misalkan dikasih tahu radiusnya. Misalkan kalau jarak 3 meter, taraf intensitasnya segini. Kalau misalkan jarak 100 meter, berapa taraf intensitasnya? Nah, berarti pakai rumus yang nomor 3. Jadi itu cara bedainnya ya. Sekian penjelasan dari Miss. Kalau ada yang mau tanya, bisa langsung aja japri by WhatsApp atau klik komen di bawah ini ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.